ini kan sekarang kan banyak yang nonton karena ingin mendapatkan ilmu yang mereka bisa pakai. They want to start their own incredible journey gitu. Betul, betul. Rule of thumb menjadi entrepreneur yang lu punya gitu, basic principles, masukan lah untuk yang nonton kira-kira kalau ada orang mau menjalankan bisnis, apa sih yang mereka mesti perhatikan, apa yang mereka harus miliki gitu. Mungkin tadi yang pertama tadi yang bilang kalau gue sekarang nggak mau hajar bleh, tapi kalau mau mulai bisnis hajar bleh dulu. Soalnya banyak yang takut mulai, gue perhatiin ya. Nah benar, jadi that's the drive yang harus kita inin gitu. Jadi jangan mikir kepanjangan, jalanin dulu gitu, itu pertama kan buat ini. Terus enjoy the process, karena kalau ketika masih whatever age yang kita mulai gitu, whatever itu, yang apapun yang kita hadapin itu kan hal yang baru. Jadi ketika itu udah kita lewatkan, nanti ternyata itu segampang itu bisa dibereskan. Jadi jangan terlalu cepat buat menganggap satu masalah itu sesuatu yang besar gitu. Ketiga, mungkin hal yang bisa dikontrol sendiri ya, attitude kita gitu. Kayak ini kata-kata referensi yang gue dapat actually kayak your attitude determines your altitude gitu. Your attitude determines your altitude. Yeah, so that's one of the keywords dan sampai sekarang menurut gue masih gue pegang gitu. Jadi sama siapa aja, whatever situation yang kita lakukan itu really plays a part lah gitu in the journey lah. Gitu. Kalau spesifik ada juga yang misalnya ya kan boleh ya dia punya bisnis kopi terus pengen sebesar lu. Betul. Apa yang mereka harus atau masukan apa untuk mereka? Terutama di masa pandemi ya, mudah sekali untuk orang ngasih experience ketika gerainya masih aktif seperti sedia kala gitu. Tapi banyak kopi sekarang dikirimkan. Sehingga mereka bertanya-tanya gimana caranya gue mau ngasih experience kalau misalnya gue nggak bisa ngandelin tempat gitu. Apa sih tips untuk orang-orang yang lagi mulai gerai kopi indie gitu, bercita-cita pengen brandnya gede kayak lu, apa masukan untuk mereka? Kayak ngasih masukan kompetitor ya? Kayak curhatan Bro Panji lagi bikin Komika Cafe. Tidak, belum waktunya, nanti aja kalau Komika Cafe mantar aja. Yang sekarang aja masih bla bla bla. Ya silakan. Jadi kalau dari gue sih stay true to the brand itself lah ya. Kita ngomongin apa ya kita harus cari that interesting point buat our brand, gimana caranya gitu. Terus habis itu kita kembangin dari sana, kita cari crowd-nya, kita engage on that and being consistent towards that gitu. Dan satu hal lagi, zaman boleh berubah, mau tap in ke kiri ke kanan boleh jalan, tapi as long as kayak kita nggak kaku, kita stay true to the intisari dari brand itu sendiri, itu akan bikin kita punya customer itu menambah customer base dan juga akan membuat customer base kita yang lama nggak bosan gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau kita ngomongin dari pandemi, delivery atau segala macam the experience, then we have to adapt. Itu kan pivoting gitu. Pivoting gimana cara? Tadi Mas Panji ada ngomong, Bro Panji tadi ngomong ada yang experience ngasihnya di kaleng gitu. Jadi take away kalau di cup sudah bosan, tapi di kaleng ya something that is very interesting kan, and you enjoy that experience gitu. So these are the things that actually yang bisa dilakukan. Berarti dia ada pivoting ke sana, dia udah melakukan sesuatu yang berbeda. Hal-hal simpel seperti itu yang bisa dilakukan sih menurut saya. Sebenarnya yang mengagumkan itu adalah komitmen lu untuk terus maju. Ya. Tahu nggak komitmen lu untuk terus maju itu kayak siapa? Kayak siapa? Asus. Nah, kaget pasti. Kayak Asus. Jadi Asus selalu punya komitmen untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi ke depan, terutama dalam perangkat laptop yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan konsumen termasuk Anda jadi lebih bermakna. Dan ini belum di akhir. Sebagai penutup, gue mau kasih informasi Today's Incredible Laptop. Ini device yang personally gue pilih karena mendukung kebutuhan gue untuk sehari-hari, untuk tetap mobile, untuk tetap aktif dalam situasi seperti apapun, terutama dalam konteks multitasking. Yang mau gue rekomendasi adalah Asus VivoBook Ultra 14K413. Ini merupakan laptop Asus dari lini VivoBook series yang dirancang untuk kaum muda seperti saya, yang mobilitasnya tinggi berkat desainnya yang trendy dan super tipis. Bobotnya hanya 1,4 kg. Kalau tangan kanan gua taruh di situ, beratnya lebih gede daripada berat ini. 1,4 kg serta hadir dengan beragam pilihan warna
teknologi Nano Edge Display pada layar membuat screen to body ratio laptop ini sebesar 84%. Dilengkapi juga dengan AIPT, itu adalah Asus Intelligent Performance Technology yang bisa nge-boost performance sampai 40%. Dan moga-moga The Incredibles kali ini bisa ngasih manfaat yang cukup bahkan lebih untuk lo yang menyaksikan, jadi insights, jadi aset untuk membuat lo berani melangkah. Karena tadi kita sempat bahas, kadang-kadang memulainya itu yang ragu gitu, tapi hajar bleh yang sempat dilakukan, kendati pun sebenarnya dia juga kalau bisa sih nggak sehajar bleh itu, tapi keberanian untuk memulai jadi sesuatu yang akan membawa kita masuk ke incredible journey milik kita masing-masing. Saya Panji Pragiwaksono, terima kasih banyak atas waktunya bro, makasih banyak, dan kita ketemu di The Incredibles berikutnya. Thank you, bye-bye.